Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam pada seluruh rekan-rekan YouTube yang senantiasa ingin tahu tentang hal-hal yang kecil, tapi sebenarnya mungkin kita juga kadang-kadang tidak lebih tahu daripada hal itu. Contoh misalkan, ada satu pertanyaan dalam diri kita mungkin, kenapa negara kecil bisa dikatakan negara maju, dan kebanyakan dari negara kecil itu adalah negara-negara maju. Contoh yang di sekitar kita mungkin seperti negara Brunei atau negara Singapura yang sudah menguasai juga ini kekayaan istilahnya investor terbesar di Indonesia adalah Singapura itu sendiri, padahal negaranya kecil. Dan juga kita mengetahui dari dulu misalkan seperti negara-negara Eropa ya, di sana ada Inggris, Prancis, kemudian juga Jerman, Belanda dan lain sebagainya. Itu dikatakan negara-negara yang maju atau negara-negara kaya. Padahal kalau kita lihat secara hitung-hitungan secara material bahwa area negaranya itu tidak lebih dari ada yang mungkin tidak lebih dari kota Bandung seperti Brunei katakannya, atau Singapura itu sendiri, atau Jerman, Inggris juga tidak sebesar Pulau Jawa atau bagaimana, atau Pulau Kalimantan itu sendiri. Nah itu yang sering kita juga nggak habis pikir gitu ya, kenapa negara kecil kok bisa memiliki sebuah kekayaan dan bisa mengendalikan, seolah-olah berpengaruh terhadap negara-negara besar atau negara-negara yang punya area yang besar gitu ya. Nah untuk itu mari kita coba telusuri dalam kajian ini, mengapa negara-negara kecil lebih kaya katanya. Ini ada satu pertanyaan yang kemudian dijawab, wah cenah agak susah jawabnya, cukup banyak faktor yang mempengaruhi dan juga tidak semua negara kecil lebih kaya. Contohnya Kiribati, GDP per kapitanya 1.641 dolar, dan Haiti GDP-nya per kapita 857 dolar. Umumnya negara-negara kecil mengalami fluktuasi GDP yang lebih tinggi. Baik. Nah, untuk itu kita harus mengetahui apa yang menjadi faktor negara itu bisa berkembang ataupun ya, dari penelusuran di Google Chrome, bahwasanya ada yang berpendapat bahwa negara itu bisa kaya, ada beberapa faktor uh, yang menyebabkan negara-negara kecil itu menjadi kaya. Satu, sumber daya alam. Jadi contohnya katanya Qatar, GDP per kapitanya 130.475 dolar. 60% dari GDP-nya berasal dari sektor migas. Yang kedua, lokasi strategis untuk perdagangan. Contohnya Singapura dengan GDP-nya per kapita 64.041 dolar. Dan kemudian 7% GDP Singapura berasal dari industri maritim. Yang ketiga, pendapatan dari sektor keuangan, lisensi GDP per kapitanya 166.022 dolar. Mendapat 30% dari keuangan negara dari holding company yang membuka kantor di sana. Biasanya negara kecil cenderung menerapkan pajak penghasilan yang rendah untuk menarik pengusaha atau investor asing untuk menanam modal di sana. Di lisensi pajak, perusahaan flat terbesar 12,5%. Agak sulit untuk negara besar seperti Indonesia untuk menurunkan pajak karena pendapatan pajak sebagian besar berasal dari dalam negeri. Itulah observasi menurut penulis mengenai negara-negara kecil yang beliau tahu tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian juga ada yang berpendapat, apa yang membuat negara kaya? Nah, human capital. SDM bukan SDA lah yang membuat negara menjadi maju dan kaya. Gary Becker, ekonom peraih Nobel, menyimpulkan bahwa 75% kekayaan dunia modern adalah ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan kesehatan manusianya. SDM yang baik lebih produktif dan seiring waktu akan meningkatkan kekayaan negaranya. Untuk mengukur kekayaan sebuah negara biasanya
digunakan domestic product, produk domestik brutonya setiap tahun, berapa banyak nilai tambah ekonomi yang bisa dihasilkan warga sebuah negara itu sendiri. Negara yang produktif menghasilkan lebih banyak dari yang mereka konsumsi. Makin lama akan makin kaya. Negara yang defisit mengkonsumsinya lebih banyak dari yang mereka produksi. Makin lama akan makin miskin. Bagaimana meningkatkan produksi dengan human capital? Bayangkan sebuah desa yang makmur. Di desa ini semuanya bekerja sebagai petani. Tidak ada tanah yang anggur. Semua bekerja keras menghasilkan beras dan dairy product, serta dengan yang mereka konsumsi, rumah, baju mereka tukangi dan olah sendiri. Produktivitas mereka dari tahun ke tahun sama. Tidak ada yang dijual ke desa lain kecuali untuk membeli barang setara yang mereka perlukan. Suatu ketika mungkin ada lulusan SD merantau ke desa itu. Dia datang bermodal tenaga dan kemauan bekerja keras. Pergilah, tidak ada tanah lebih untukmu, kata warga. Lulusan SD ini hanya menawarkan kerja keras, tapi semuanya di desa itu juga memilikinya. Dia pun pergi. Lain waktu ada insinyur pertanian datang ke desa itu. Dia menawarkan ciptaannya, bajak yang lebih efisien. Bajak baru ini lebih mahal, tapi mereka beli karena bila dihitung keuntungan produktivitas untuk mereka melebihi harganya. Tiba-tiba mereka bisa bekerja lebih cepat dan punya waktu senggang untuk melakukan hal produktif lain. Ada yang bereksperimen menukang dan menciptakan kincir air atau angin. Datang lagi ahli kimia. Dia punya ide membuat pupuk. Produksi panen mereka makin tinggi. Mereka bisa menjual kelebihan produksi yang mereka tidak konsumsi di desa lain dan mendapatkan uang. Uang ini mereka gunakan untuk membeli barang produksi lainnya, seperti gergaji, alat tambang, memperbaiki infrastruktur desa, ditabung untuk masa paceklik, atau digunakan untuk investasi pada generasi muda. Mereka mendapatkan guru untuk anak-anak mereka itu sendiri. Anak-anak mereka itu pun lebih cerdas dari generasi sebelumnya. Menjadi petani yang lebih produktif, adaptif terhadap teknologi. Ada yang menjadi dokter, guru, pengacara, polisi, dan tetap mereka menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tiap tahunnya. Inilah kisah singkat bagaimana peradaban manusia berkembang dan negara bisa menjadi kaya. Human capital dan inovasi yang menyertainya membuat manusia makin produktif. Bagaimana mengukurnya? Di dunia ini yang terbatas hanyalah waktu. Anda bisa punya penghasilan sebesar apapun, tapi waktu Anda dalam sehari hanyalah 24 jam, maka produktivitas yang naik diukur dari seberapa tinggi penghasilan Anda setiap kurun waktunya. Saya gunakan bulan karena ini hal yang umum. Amerika punya data yang lengkap untuk itu. Tahun 1900, harga stocking di Amerika adalah 25 sen. Dengan penghasilan rata-rata per jam saat itu 14,8 sen. Warga Amerika harus bekerja hampir 2 jam untuk membeli stocking. Tahun 2000, harga stocking sudah naik menjadi 4 dolar. Tapi saat itu penghasilan rata-rata per jam warga Amerika sudah naik 13 dolar. Sehingga cukup 18 menit bekerja mereka sudah bisa membeli stocking. Bagaimana di Indonesia? Saat ini dengan mudah kita melihat berseliweran sepeda motor di jalan. Kenapa demikian? Apakah karena kita bisa memproduksi sepeda motor dengan lebih murah? Separuhnya begitu. Nanti akan saya jelaskan. Separuhnya lagi karena kita lebih produktif daripada misalnya tahun 1970. Saat itu perekonomian sedang melesat di awal Orde Baru. Hasil Google singkat saya mendapat bahwa harga
Honda C50 model terbaru tahun 1970 adalah Rp120.000. Saat itu PDB per kapita Indonesia 79,69 US dollar. Saya bulatkan 80 dengan kurs saat itu 220 1 US dollar itu Rp220 senilai Rp20.000. Tahun 2019 harga Honda terbaru Supra X 17 juta rupiah. Saat itu PDB per kapita Indonesia 3.846 US dollar. Dengan kurs 1 US dollar 14.200 rupiah berarti menjadi 54,6 juta rupiah, naik 2.730 kali lipat. Produktivitas kita sudah meningkat dari hasil dari bisa membeli sepeda motor dengan penghasilan 7,5 tahun kerja atau 90 bulan, 7,5 tahun kerja atau 90 bulan, menjadi cukup 4 bulan saja 22,5 kali lebih murah. Contoh lain, harga beras tahun 1970 berkisar 44 sampai 58 rupiah per kilogram. Saya ambil Rp50 per kilogram pada tahun itu perlu penghasilan 2,5 tahun untuk bisa beli beras 1 ton. Tahun 2019 harga beras super itu sekitar 12.000 per kilogram. Harga 1 ton 12 juta rupiah. Sendiri penghasilan 2,5 bulan. Jadi 12 kali lebih murah. Kenapa saya gunakan dua contoh ini? Sepeda motor mewakili barang padat teknologi dan beras mewakili barang padat tenaga kerja. Terbukti bahwa barang yang padat teknologi makin lama akan lebih murah, relatif lebih cepat daripada yang low tech. Di bidang IT, fenomena ini disebut Moore's Law. Namun rupanya berlaku untuk semua barang yang padat teknologi. Kenapa kita bisa lebih kaya? Kenapa kita bisa lebih kaya? Banyak penjelasan, namun yang utama adalah karena kita lebih terdidik dan produktif daripada beberapa dekade yang lalu. Meski mungkin generasi saat itu mengecap generasi kita generasi rebahan. Human capital kita lebih baik. Produktivitas ini juga amat meningkat pada kaum wanita, karena lebih banyak yang terdidik dan bekerja. Wanita yang sekolah tinggi biasanya punya anak yang lebih sedikit. Ini juga meningkatkan produktivitas karena PDB per kapita lebih tinggi. Karena angka pembaginya jumlah penduduk tumbuh lebih rendah dan pertumbuhan PDB. Kira-kira mungkin seperti itu salah satu penulis yang memberikan sebuah jawaban yang mempengaruhi tentang bagaimana negara itu bisa kaya ataupun tidak kaya. Nah, dari dua penulis itu saja kita bisa memberikan sebuah gambaran memang beberapa faktor ini ya. Kalau kita lihat dari penulis pertama, bagaimana menggambarkan negara Qatar ya. Negara Qatar itu memiliki sebuah sumber daya alam yang bagus ya, dengan minyaknya. Kemudian juga memberikan kekayaan terhadap penduduk di negaranya itu sendiri. Tapi kalau dilihat dari sisi SDM-nya mungkin tidak lebih daripada misalkan seperti negara-negara Eropa yang dengan kajian-kajian keilmuannya dan kemudian membuat sebuah alat-alat itu sendiri. Bagaimana kita ketahui negara-negara Arab itu punya sumber daya alam yang sangat luar biasa dengan minyaknya, dan itulah keberkahan yang Allah berikan tentunya kepada negara tersebut. Dan kalau secara SDM di sini juga pandai-pandai bersyukur, menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur pada Allah dengan apa yang diberikannya karena keberkahan dari sumber daya alam itu sendiri. Nah, sementara di satu sisi seperti tadi digambarkan bagaimana negara-negara Amerika ataupun Eropa yang dia dengan memperkaya tentang temuan-temuannya atau alat-alat yang dibuatnya, sehingga memberikan sebuah kontribusi bagi seluruh negara yang membutuhkan teknologi tinggi atau teknologi tepat
lebih canggih lagi gitu. Dan kita bisa melihat berarti di sini ada beberapa faktor yang harus kita kaji, bahwasanya uh, menyusun sebuah peradaban manusia itu sendiri tidak bisa lepas daripada yang tadi digambarkan, bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam yang telah Allah berikan ini dengan secara sebaik-baiknya. Dan juga kita harus senantiasa memupuk diri sebagai manusia yang amanah. Ternyata juga untuk memupuk manusia yang amanah itu sendiri tidak cukup hanya bisa memegang apa istilahnya alat itu sendiri saja, tapi kita juga bisa dalam arti kata bukan hanya sekedar memegang, tapi bisa memeliharanya dan juga bisa meningkatkan peralatan yang lebih baik lagi, lebih efektif dan efisiensi. Dan dari sini mungkin kita akan bisa melihat bagaimana percepatan yang dikatakan bahwa manusia sekarang lagi berkompetitif, atau kita istilahkan dengan fastabiqul khairat kan gitu ya. Akan tetapi fastabiqul khairat di sini dalam arti kata duniawi, yang bagaimana bisa mengelola dunia bisa lebih baik lagi. Itulah yang ditampilkan oleh mereka-mereka la yaghurrannaka taqallubul kafaru fil bilad. Jadi kita sebenarnya takjub dengan perbuatan-perbuatan apa yang pertontonkan oleh mereka sebagai manusia-manusia yang bisa mengelola misalkan dengan teknologinya, mengelola pertambangan emas, pertambangan minyak, itu semua oleh dalam tanda kutip yang manusia-manusia yang non Islam kan gitu ya. Nah, untuk itu maka kita akan senantiasa menjaga bagaimana sebagai manusia yang diamanai oleh Allah, Islam itu sendiri. Dan kita bukan berarti tidak mau maju lebih seperti mereka, tapi kita senantiasa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan hal ini. Dan untuk menjaga stabilitas, jadi stabilitas itu bukan masalah kaya atau miskinnya, tapi semuanya itu terkelola dengan baik. Bagaimana supaya tidak terjadi yang namanya kalau di dalam hadis itu bahwa kefakiran akan mendekatkan diri kepada kekufuran. Nah, kalau kita melihat bagaimana kemiskinan-kemiskinan yang ada di sekitar kita itu, agar jangan sampai mereka kufur, dalam arti kata karena mereka kesempatan yang terbatas atau pemikiran yang mereka miliki itu tidak lebih daripada sebagai penduduk desa yang hanya cukup dia untuk memikirkannya hanya bisa makan saja, bukan lebih daripada itu bagaimana melipat gandakan pendapatan kan gitu ya. Tapi kalau seperti tadi negara-negara maju, sumber daya manusianya yang memiliki sebuah pemikiran bagaimana meningkatkan produktivitas negaranya itu sendiri, membuat sebuah peralatan yang lebih canggih lagi. Nah, inilah kita bersaing dengan mereka sebenarnya gitu ya. Bahwasanya negara-negara berkembang seperti negara-negara Indonesia ini pun juga seperti itu. Nah, oleh sebab itu pemirsa, para YouTuber yang senantiasa memantau tentang kemajuan teknologi ini, marilah kita berupaya diri untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, tapi juga bertanggung jawab. Ingat ya, kita mengenal istilah 4.0 dengan menggaungkan bagaimana percepatan, melaju dan lain sebagainya. Tapi juga ada satu sisi bagaimana sisi sosialnya, society society yang digembar-gemborkan oleh orang Jepang bukan hanya cukup dengan negara itu maju, tapi bagaimana masyarakat seluruh dunia ini bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuatnya ya. Jangan sampai zahara fasadul bari wal bahri bima kasabat min aidinas. Jadi yang membuat sebuah kerusakan di muka bumi ini. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita senantiasa berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.